Ini kalau mama aku nonton ini kaget nih. Tante anaknya gini nih di Korea, bilangnya belajar kehidupan ternyata tante. Iya, cuman masalahnya tenang mah, aku itu bukan orang yang pacaran aneh-aneh. Enggak kok, ini aku kacangin ya mah, ini tenang aja mah. Jangan-jangan kalau besok tiba-tiba Vanessa pulang Indonesia berarti itu ya dipanggil mama gitu ya? Dipanggil mama Iya ya. gitu ya. Oke. Cuman mama aku sih harusnya tahu-tahu dikit sih, cuman aku nggak pernah kasih tahu di Belak-belakan ya? detail sih ya. Cowok yang bener-bener pacaran nggak ada, cuman aku ada beberapa cowok yang kayak creepy gitu. Beberapa cowok yang Creepy. creepy kayak gimana? Beberapa cowok. Nih yang Ada berapa ini? Beberapa ini berapa? Aku nggak pernah ngitung. Oh, sampai segitu ya? Nggak bisa dihitung ya? Maksudnya ya aku nggak pernah dong mikirin kayak apa serial killer gitu kayak itu ini. Oh ini 1, 2, 3. Tapi lebih dari 4? Coba ya kita cerita pelan-pelan nanti lebih Oke. dari 4 atau enggak. Nah, ini yang aku cerita mulai dari cerita yang paling pendek dulu. Ini ada satu anak. Dia dari... Ini semua orang Korea? Somehow yang bener-bener melewati level aneh itu orang Korea semua somehow. Kok aku yang merasa bersalah? Padahal bukan aku loh. Aku kayak merasa maaf ya gitu. Padahal bukan aku loh ya. Oke. Makanya Oke. jujur Gimana, aku gimana? pas itu Creepy-nya sempet gimana trauma ini? Nih creepy-nya gini nih ya. Aduh. Oh ya by the way, kalau nanti kalian semua mau ngeliat screenshotannya ini yang aku ceritain semua ada screenshotannya. Oke. Coba aku juga cari deh yang lahiran tahun 2000. Wah, namanya mirip sama orang yang terkenal di Korea ini ya. Hah, seriusan? Oh iya. Oke, yang dimaksud creepy di sini ini apa sih? Pacaran enggak, tapi Pacaran enggak, cuman sebenarnya bukan creepy juga sih, lebih ke terlalu gimana gitu loh. saya itu tanya gimana, dibilangnya gimana gitu lah. Gimana saya jelaskannya? Susah jelasinnya, soalnya bukan creepy Oke, juga. ceritanya kalau gitu terlalu ya. negatif Harus kan. cepat ceritanya. Ini kejadiannya masih tahun lalu ini ya, karena saya bisa melihat semuanya. Iya 2020. Soalnya tahun 2020 itu bener-bener tahun gilanya aku. Jadi ini dari creepy nomor 1 ini ya, Iya, orang creepy creepy nomor nomor 1. Gimana? Dia jadinya, kok ini by the way bukan dari departemen aku. Uh-uh. Dia dari departemennya lain. Kenalnya lihat kampus juga. Iya. Oke. Jadi dari kampus aku juga lupa kita kenalnya gimana ya. Ya anyway jadinya kenal gitu kan. Oh, temennya temen aku. Temennya temen aku. Nah, dia pada satu hari, jadi dia dari Daegu, orang Daegu. Loh, orang kampungku lah ini. Orang kampungnya Konsol. Nah, dia situ lagi militer. Gitu. Oh, dia ketemunya waktu dia masih militer. Enggak, kita kenal pertama kali sebagai teman. Dia waktu itu masih militer. Masih Dan militer. lagi keluar gitu ya, lagi off day, makanya dia keluar terus kenalan gitu. Enggak, ini habis selesai militernya. Habis selesai Dia militer. pas dia selesai balik. militer terus akhirnya jadi kenal. Enggak, jadi aku kenal, kan ini temannya teman aku kan. Temannya teman aku. Jadi aku kenal dia pertama kali pas dia masih di militer. Tapi jujur aku ketemu dia in real life atau enggak kayaknya cuman grup chat gitu deh. Pokoknya anyway gara-gara teman aku kenal dia. And then pas selesai militer, aku juga pas itu ulang tahun, abis selesai ulang tahun ya. Dia bilang dia mau traktir aku. Ya, Tiba-tiba? birthday meal gitu kan. Oh, karena ulang tahun ini aku mau ini nih gitu ya. Padahal jujur kita nggak gitu deket. Cuman ya masa menolak gitu Ada kan. tanda-tandanya ini udah. Iya, aku juga mulai ngerasa kayak aduh gimana gitu. Makanya dia itu udah insist banget mau makan bareng. Tapi aku bawa satu teman lagi. Oh, jadi kita defensif bertiga. ini ya, bawa satu Iya. tameng gitu ya. Soalnya aku takut terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Ya udah, jadi kita bertiga nih. Dia, aku, teman Temen aku kamu, satu. cewek? Oh, oke. Cewek, of course lah. Nah, abis selesai makan-makan itu, kita hangout lanjut lagi. Makan di Changmi Mansion namanya. Changmi Mansion. Changmi Mansion. Changmi Mansion, oke. Mansion Mawar namanya. Ya, Mansion mau nama tempatnya kan. Ini apa restoran atau apa? Ya kayak restoran gitu. Oke. Lanjut. Tapi, nah pada saat itu tuh teman aku udah bilang duluan yang satu ini, Nas, aku nggak bisa lama-lama ya, gitu. Jadi udah Jam heads up berapa ke emang? aku. Jam 7 malam atau jam 6 malam Masih gitu. nggak terlalu malam Nggak sebenarnya. gitu malam. Tapi teman aku ini dia anak pintar belajar. Ada jadi mau tugas belajar. Iya. Oke, Soalnya jujur yang dinner ini aku seret dia keluar gitu loh. Paksa Aku ya? Paksa dia. Soalnya aku nggak mau sendiri. Nah, jadi dia bilang begitu, aku invite teman-teman Eropa aku dong. Maksudnya aku invite satu orang doang tadinya, satu orang. Tapi of course kayak satu orang ini di-invite, dia invite teman-temannya lain. Nah, Yang jadi datang akhirnya. iya, jadi banyak banget yang datang pas itu. Total bisa lebih, kalau nggak salah lebih dari 5 orang. Nah, yang anak-anak Eropa ini, mereka itu rata-rata orang Jerman, Swedia gitu-gitu.
Ini cowok semua atau cewek semua yang datang? Campur. Campur. Oke. Iya. Berapa orang yang datang ini? Aduh, aku lupa beneran, lebih dari 5 banyak. Banyak. Jadi kayak party. pertamanya bertiga makan, habis itu pindah tempat makan lagi. Nah, di situ teman yang ini pulang, ada orang-orang Eropa satu kelompok datang. Dan aku kan udah telanjur manggil anak-anak Eropa ini. Tapi ternyata si teman aku ini bilang, udah nggak jadi pulang, nggak jadi ngerjain tugasnya. Jadi dia nggak jadi pulang, teman aku yang Oke, jadinya 3 plus orang-orang Eropa sana. Iya, betul. Nah, teman-teman Eropa aku ini datang. Anak-anak Eropa ini kan tadi aku udah bilang nih, dia itu rata-rata orang Jerman, Swedia gitu-gitu. Di Changmi Mansion dia jual bir. Pesen tuh mereka bir banyak, minum bir segala macam. Jadi ibaratnya itu kalau di struk belanjanya nanti mahal. Nah, dia tiba-tiba ke kasir. Pas udah lumayan beberapa jam setelah itu ke kasir, bayar semuanya. Dan aku itu nggak enak dong, aku bilang bagi-bagi lah. Kenapa dia bayar tiba-tiba? Nah, iya kan? Aku itu jujur udah rasa nggak enak banget, bener-bener nggak enak banget. Dia bilang, I'll pay for everything, but in one condition, you need to go on a date with me one time. Oke, ini kalau misalnya kamu suka sama cowoknya sih, ya oke. Cuman kalau orang masih belum kenal kan agak, ya nggak usah gitu. Aku bayar nggak apa-apa kok gitu jadinya. Masalahnya itu walaupun kenal, kalau mukanya itu kayak Jelek. bukan, kalau misalnya mukanya itu kayak Nam Joo Hyuk atau gimana gitu. Mukanya gimana sih? Bentar, nggak ada foto mukanya. Coba aku cari. Nih, lumayan kan? Enggak. Aku maksudnya itu pada saat itu tuh aku benar-benar nggak gimana. Biasa sih maksudku, jelek gitu nggak sih? Biasa sih. Nggak tahu sih. Tipikal lah. Ya biasa lah, biasa. Oh, ini kah? Iya dia. Oke, biasa lah. Aku nggak bakal bilang jelek ya, biasa. Nah ya, dia bayar semua on a condition kita bakal pergi date sekali. Dan berdua? pada saat itu, iyalah berdua, dia bilangnya date gitu. Di meja kasir dia bilang, Vanessa I love you gitu kan. Tiba-tiba di pertemuan pertama makan. Di pertemuan itu. Aku sih ngerasa dia ngomong gitu gara-gara dia Inggrisnya nggak gitu bagus. Cuman masa aku pikir-pikir kalau bisa diubah ke bahasa Korea itu lebih aneh lagi gak sih? Oke, jadi akhirnya dia bayar. Dia bayar semua. Akhirnya soalnya aku udah nggak bisa berhenti, udah dibayar gitu. Akhirnya melalui bond itu terjadilah deklarasi untuk date bersama satu kali. Iya. Dia punya satu kali hak gitu ya. Iya, kupon untuk gitu. ngedate sama Vanessa. Nah, makanya aku kira tapi besoknya dia lupa atau apa Oke. gitu kan. Ya maksudnya Ya pokoknya gitulah, hari itu selesai. Nah, hari terus itu selesai. Pas dia udah pulang nih kayak jam 1 1 pagi gitu, dia bilang I'll text you tomorrow. Hati. See you ini tomorrow. benar pertemuan pertama. Iya. Wah, ini gila sih. Ini usia berapa dia? Tahun 97. Ya nggak terlalu. Wah, langsung pertemuan pertama ketemu langsung ngasih hati gini. Iya. Buset. Orang di meja kasir bilang I love you gitu kan. Terus habis itu diginiin. Nah, aku jujur ya ini ya la. Do you remember what I said? Sama aku ingat dia ngomong apa. Aku bilang, which one? Terus. When I go home. Tapi besoknya dia kayaknya malu. Dia tiba-tiba bilang, don't take it too seriously. I'm just asking. Nah, jadi dia kayaknya nggak mau. Dia ini terlalu terbebani. Tapi tetap pengen ngedate sebenarnya. Jadi kayak jangan terlalu terbebani ya. Memberi kesan kayak gitu. Oke, terus? Iya. Terus aku tanya nih lol. Emang aku jawab apa gitu kan? Iya. Nah, terus untungnya dia jujur orangnya, bukan yang kayak lu bilang iya kok. Dia untung nggak bilang gitu. Untung dia bilang hai, kamu cuman kaget dan aku pulang. Aku bilang loh. Terus aku bilang if we go as friends then I'm okay. Oh, langsung kamu friendzone gitu ya? Iyalah, kalau misalnya aku jadi kamu langsung ya udah oke, kita temen ya. Aku oke kalau kita temen. Akhirnya cowoknya ini oke, ya udahlah kita temen. harus bilang gitu dong dari awal kan. Enggak dong, enggak selesai. Terus ini jadi aku udah deklarasi juga ke dia, cause I remember I won't have any boyfriend for 5 years. Jadi kamu bilang juga ke cowok ini kalau kamu nggak pengen punya pacar selama 5 tahun ke depan. Exactly. Terus dia bilang, that's no reason for me. Terus itu, anyway, you're also a good friend to me. Okay. Makanya dari sejak ini nih, aku jawab ke dia itu mulai friendly lagi. Ya udah dong, abis itu kita makan segala macam. Tapi kali ini aku bener-bener insist aku yang bayar. Okay. Aku itu tipe orang yang nggak bisa hutang gitu ya, ada hutang gitu nggak nyaman gitu. Nggak ya? nyaman Okay, banget. okay. Apalagi kalau di Korea itu kan cowok suka bayarin terus kan.
Aku itu bener-bener nggak nyaman. Apa gitulah. Oke. Ini kalau mama aku nonton ini kaget nih. Tante anaknya gini nih di Korea, bilangnya belajar kehidupan ternyata tante. Iya, cuman masalahnya tenang mah, aku itu bukan orang yang pacaran aneh-aneh, enggak kok. Ini aku kacangin ya mah, ini tenang aja mah. Jangan-jangan kalau besok tiba-tiba Vanessa pulang Indonesia berarti itu ya dipanggil mama gitu ya? Dipanggil mama ya? ya? Gitu ya, oke. Cuman mama aku sih harusnya tahu-tahu dikit sih, cuman aku nggak pernah kasih tahu Belak-belakan ya. Terakhir aku lumayan kacangin dia, sampai aku minta temen aku bantuin jawab pura-pura jadi cowok aku, biar dia stop gitu loh. Oh, nih. Ya pokoknya dia bilangnya gini nih. Kamu keluar sama stranger sama, kah gitu? Iya. Suka keluar sama stranger gitu kan. Terus aku nggak pengen kamu keluar sama cowok-cowok gitu. Aku kecewa sama kamu. Makanya pertama aku ini kenapa kok dia tiba-tiba bilang gini? Justru makanya aku lebih bingung lagi. Padahal waktu itu nggak deket nggak gimana gitu. Enggak, kita nggak pacaran. Jadi istilahnya aku misalnya punya teman, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kamu jangan keluar sama cowok lain dong. Aku nggak suka kamu keluar sama cowok lain. Tiba-tiba gitu. Benar, iya. Tapi kan ini udah bilang. Kamu lagi sama cowok lain. Kamu lagi sama cowok lain. Aku nggak mau kamu keluar sama cowok lain. Aku kecewa sama kamu. Telepon. Dan jam 3 subuh ini. Iya, jam 3 subuh. Wow. And then dia bilang, okay, we are done. Terus aku bilang, aku lagi sama temanku. Terus dia masih reply ini jam 4. Iya. Terus besoknya tiba-tiba gimana? Nih makanya apa? Vanessa, can I talk to you? I misunderstood. Will you forgive me? And I said, 괜찮아. Emang kenapa? Yang terjadi ternyata apa? Aku juga nggak ngerti. Makanya posisi aku bingung banget gak sih? Ini apa yang salah sama orang ini? Lihat sih orangnya kayak gimana? Coba kita cari. Maksudnya dia tinggi banget sih, dia 190. Oh ini. Kamu blok. Aku mau lihat profil fotonya, nggak bisa ternyata di bawah ada tulisan mau di unblock kan katanya. Oh di blok ya udah nggak usah. Aku risih gitu loh. Ini tapi random banget sih. Bayangin teman tiba-tiba bilang, kamu jangan keluar sama teman lain. Loh kalau kamu siapa? Gitu. Udah gitu subuh jam 3 subuh bayangkan. Iya jam 3 subuh dia bilang gitu kan. Terus abis itu besoknya dia bilang I misunderstood, will you forgive me? Dia bilang dia hapus Instagram account dia. Terus aku tanya kenapa. Terus dia bilang aku hapus Instagram aku buat lupain kamu, tapi it didn't work. I don't wanna lose it. Tapi aku gak bisa ngelupain kamu dan karena rada geli sih kalau dibacain di bahasa Indonesia. Ini kenapa sih kok dia gitu? Karena gak ngerti kan. Terus abis itu jujur ini pasti kamu sama ini orang pernah keluar berapa kali emang? Pernah ketemu berapa kali? Sekali. Dan itu makan dan itu lagi sama teman-teman aku yang lain. Tiba-tiba gitu? Iya. Oke. Right? Oke. Kalau gitu langsung pindah ke berikutnya deh. Yang ini bener-bener gak jelas banget ya? Gak jelas banget. Jadi pas aku masih temenan sama dia pernah mau jalan-jalan sama aku. Oh, yang ini toh. Ini sekarang cerita yang ini. Iya. Oke. Ini soalnya paling recent kan, makanya tadi aku Oke. Dia dari awal dulu deh. Pas aku udah pindah ke Seoul, dia bilang dia mau night drive. Gitu. Jadi ini kondisinya dulu waktu kuliah di Daejeon, habis itu Vanessa ini pindah ke Seoul untuk mau siap-siap kerja, nyari kerja. Bener, gitu. nyari kerja. Udah pindah ke Seoul, ke Seoul. Dia kan tinggal di Seoul. Dia tinggal di Seoul, abis itu dia bilang mau night drive gitu. Nah, by the way, ini aku pernah dengar ceritanya sedikit dan ini katanya cowoknya kaya banget. Oh iya. Bisa diceritakan sedikit dia tinggal di rumah yang kayak gimana? Iya, ini sih dari mulut dia ya, dari mulut memang nggak dia. terbukti ya, nggak terbukti. Cuman kalau berdasarkan katanya dia gimana? Katanya dia, di Seoul itu kan ada tempat daerah namanya Karosugil. Apgujeong. Ya, Apgujeong itu di mana Karosugil ada di dalam situnya. Nah, dia itu dulu rumahnya di Apgujeong, 4 lantai, ada pembantu. Tapi abis itu his family memutuskan buat pindah ke apartemen. Tapi apartemen juga masih bagus. Ini aku pernah pergi ke apartemennya sendiri, apartemen keluarga. Tahu Hong Sok Chong nggak? Yang gay. Gay ya dia. Yang pokoknya yang botak kacamata itu, yang muncul di Itaewon Class, tetangganya dia. Kamu kok yakin kalau dia tetangganya? Tinggal di atas. Maksudnya kamu kok tahu kalau dia yang tinggal di situ? Apanya? Teman aku yang tinggal di situ. Artisnya tinggal di situ. Karena kata dia sering beberapa kali kan ketemu di lift. Cuman of course kalau ngomong gitu dong aku nggak bakal percaya dong. Terus? Udah aku stalk si Hong Sok Chong-nya. Ternyata benar apartemennya sama. Apartemennya sama? Ada di Instagramnya Hong Sok Chong, dia lagi kayak pamerin. Apartemen di mana sih? Living room. Oksuyok.
Oxus Station. Nama apartemennya apa? Nah itu aku kurang tahu nama apartemennya. Kalau tahu brand apartemennya langsung bisa ngecek sih harganya kira-kira berapa. Tapi nanti mungkin bisa coba cari ya. Pokoknya depan Hangang Pas. Oke. Paling nggak murah lah ya, artis aja tinggal gitu. Iya, artis Hong Sak-chan kan tinggal di situ. Jadi yang tanah bekas rumah lama itu direncanakan buat dibangun gedung di situ. Jadi mereka mau bisnis mau pakai lahan itu buat bisnis lah ya. Tapi aku nggak tahu itu keadaan bisnisnya gimana sekarang. Tapi intinya itu kenapa mereka akhirnya pindah ke apartemen. Oke. Nah, yang aku dengar juga keluarga mamanya si cowok ini itu yang ngebawa merek fast food, merek ke dalam Korea. Mereka bunyinya gimana ya? Kalau di itu Korea ya? Kalau di Indonesia gimana ya bunyinya? Kayaknya sama deh. Ya pokoknya fast food yang terkenal lah, semua orang tahu. Terkenal banget. Ya, katanya sih ya, ini katanya dia yang bawa. Oke. Katanya. Pas dia ngomong gitu ada teman aku juga kok yang lain. Maksudnya tapi kan nggak terbukti kalau bener nggak dia yang bawa, kan kita nggak tahu. Tapi katanya dia kayak gitu ya. Oke. Nah terus, jadi aku sempat ditunjukin Instagram ya. Agak rese sih menurutku, kayak di foto itu posting jam Rolex gitu. Bagi yang merasa nggak terima, ya silakan. Dunia itu kayak gitu. Yang berduit kayak gini, terus waktunya ganti mobil lagi. Kayak apa ya? Ganti-ganti mobil lah. Kesannya itu anak orang kaya yang agak sombong gitu. Kalau menurutku kayak gitu. Kayak postingannya itu bukan, akhirnya ganti jam, bukan kayak gitu. Tapi kayak, ini loh jamku. Makanya kayak aku gitu. bener-bener udah gak hirauin banget. Nih, kayak kemarin pun aku baru ngeliat dia ngebeli ginian My Dream House. Dan ditulis harganya ya? Iya, dia itu tipe orang kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi jujur di sekolah aku itu nggak tahu ya, banyak anak internasional yang tahu atau enggak. Cuman yang aku dengar dari komunitas Korea, banyak anak-anak yang ekstra kayak gitu di situ. Kayak aku ada satu teman, bapaknya itu kan misalnya di Indonesia ada Polri ya namanya. Polri, ya. Ketuanya, anaknya di sekolah di situ. Jadi banyak orang yang powerful. Jadi awalnya kalau di Korea bisa di search nama anaknya siapa, tahu nggak? Coba deh. Ini aku nama keluarganya apa? Kalau di Korea tuh bisa dicari loh sebenarnya. Ini nama anaknya begini, cuman nggak lama lalu dia ganti nama. Cowok atau cewek? Cewek ini. Oh, cewek. Jadi di sekolah aku itu banyak anak-anak yang bapaknya itu CEO gitu. Oke, ini aku bukannya mau ngejelekan sekolahnya, tapi kesan sekolahnya Soulbridge itu lebih kayak sekolah tempatnya anak orang kaya untuk dapatkan sertifikat. Kayak gitu. Bukannya ngomong sekolahnya jelek loh ya. Sekolah bagus sih, cuman ya aku nggak pernah sekolah situ jadi nggak tahu. Tapi kalau nggak tahu sekolahnya bagus, cuman kebetulan isinya begitu. Iya, pokoknya kayak gitulah ya. Jauh itulah aku nggak dikiranya aku menjelekan gimana. Ya pokoknya kayak gitu. Nah, yang cowok ini kaya terus dia pertamanya mulai kenalnya dari kenalnya itu yang dari English Camp. Oh, dari English Camp juga English dia. Camp. Tapi kan teman biasa. Cuma abis aku putus jadi aku lebih bisa hangout sama orang-orang lagi. Jadi aku hangout sama dia makin sering. And then abis aku pindah ke Seoul, dia bilang dia mau night drive. Oh iya, dia mau night drive. Night drive. Berdua. Dia maunya berdua. Cuman iya kayak gitu kan. Aduh. Cuman of course Vanessa mana mau gitu kan pergi berdua doang malam-malam sama kalau dia. Misalnya temen deket mah nggak masalah ya kalau bener-bener deket. Cuman kalau misalnya agak nggak deket kan agak awkward gitu loh di mobil malam. Aku belum ceritain awalnya ya kenapa aku merasa nggak comfortable sama dia berdua doang. Karena pas masih di Daejeon kan aku caci dulu. Tinggal sendiri. Nah ada satu malam. Ngekos ya tepatnya ngekos. Satu malam dia sama teman aku yang satu ini yang satunya lagi teman dekat aku by the way. Justru kayaknya insiden itu tuh bikin aku sama teman yang satunya lagi ini jadi makin best friend. Nah, mereka berdua bilang mau main ke rumah aku malam-malam. Terus aku kayak ya cowok dua-duanya ya. Iya. Tapi mainnya bener-bener hangout doang, beli makanan gitu kan, makan bareng. Ya, mampir ke kosnya temen gitu loh. Terus nah, abis itu yang cowok dua orang ini, teman aku dua orang, mereka ngerokok gitu kan. Jadi mereka keluar ke bawah. Nah, ternyata si teman aku yang cowok ini bilang ke aku besok paginya, Nasa terjadi apa-apa gak kemarin? Dia bilang gitu ke aku. Terus aku bingung dong kenapa? Ternyata nih pas mereka lagi ngerokok di bawah, si cowok satunya ini. Iya si H ya tadi. Si S ini bilang ke si
teman aku ini. Kamu sono pulang dulu aja. I wanna get a chance with her gitu. Istilahnya aku mau berdua sama dia gitu. Kamu pulang bisa nggak sih gitu loh ya. Gitu loh. Dia bilang gitu. Nah tapi because di Korea kan ada budaya hyong gitu kan. Akhirnya dia nurut. Dan akhirnya dia benar-benar pulang. Cuman ternyata dia nggak bisa tidur si teman aku ini. Oh, dia ngerasa nggak nyaman ya? Jangan sampai terjadi apa-apa gitu ya? Iya, makanya besok pagi-pagi, bener-bener pagi-pagi banget, dia minta aku ketemu di sekolah, gitu. Ya udah, abis itu dia cerita. Anyway, jadi dia bilang gitu, ya udah dong, teman aku yang cowok ini dia pamit pulang. Ya udah, jadi, tapi aku kok udah berdua gitu ya nggak ngerasa nyaman juga kan. Ya udah, aku mau tidur gitu kan. Mau tidur, dia bilang mau tidur di tempat tidur boleh gak gitu kan. Ya aku enggak. Dia mau tidur di tempat kamu gitu. Iya, aku bilang nggak boleh dong, nggak boleh kan. Nah, bukannya harus dia nggak boleh. Iya makanya, aduh. Ya lah, bener. Maksudnya ekspresinya agak menarik tadi. Iya agak menarik ya, emang soalnya kan the truth gitu kan. Nah, untungnya pertama kali aku merasa senang terhadap rokok. Karena dia itu ngerokok kan, jadi dia harus keluar lagi buat ngerokok. Udah dia keluar ngerokok kan, kalau di Korea pintunya ngunci sendiri otomatis, tuh, otomatis yang ya harus waktu masuk masukin password. Pas dia keluar, udah aku pura-pura tidur gitu. Jadi dia nggak bisa masuk ini. Istilahnya udah lagi. Terkurung lagi ini kan. Iya, untungnya. Jadi pertamanya mereka berdua datang, yang satu disuruh pulang akhirnya dia pulang, yang satu ini akhirnya bisa berdua, tapi waktu di dalam dia pertamanya mau nginep situ, kamu bilang enggak. Kebetulan dia ada kesempatan ngerokok, waktu dia keluar, setelah keluar dia nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk lagi. Oke. Terus akhirnya malam itu gitu udah selesai. Dia nggak bisa masuk, dia ketok-ketok tapi selesai gitu aja. Ya. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Untungnya nggak terjadi apa-apa kan. Dan besoknya itu dihubungi sama teman yang pulang duluan itu, kalau dia itu teman yang satunya ini pengen berdua sebenarnya. Oke, terus. Tapi abis kejadian itu, of course aku jadi ngerasa nggak gitu nyaman lagi dong kalau hangout berdua dong sama dia. Jadi sejak saat itu tuh. Karena ini waktu kamu pindah di Seoul, diajak night drive kayak. Iya, gitu ya. Gimana gitu kan. Oke. Nah, pas yang di Seoul itu, jadi kebetulan nih, pas weekend itu. Ada 3 anak Indonesia yang sekolah di tempat aku juga. Mereka lagi jalan-jalan di Seoul, mau belanja di Myeongdong. Jadi mereka lagi di Seoul nih. Aku seret salah satu keluar dari kamu hotelnya. Kamu ini suka nyeret temen kamu ya? Iya. Kasihan ya temennya Vanessa ini ada rencana ngapain? Ayo bareng. Waduh iya deh gitu ya. Tapi nggak apa-apa dong, kok bisa ditraktir juga kan. Diajak jalan-jalan naik Mercy keliling Seoul mana aja. Anyway. Entar aduh, bibir aku ternyata butuh lipstick ya. Time sebentar. Aman semoga. Oke, sudah aman. Oke, udah Vanessa udah kembali lagi. Gimana? Terus akhirnya kamu keluar tapi bareng teman kamu ya, bertiga lagi. Cuman of course sebelum jemput teman aku itu, dia jemput aku dulu dong di rumah aku. Nah, udah tuh ke rumah aku. Dia itu sebenarnya sebelum nyampe ke rumah aku pun, sebelum jemput aku dia udah bilang mau pakai toilet. Aku boleh nggak pakai toilet? Ini kebelet aku gitu. Udah kasih kisi-kisi terus gitu ya. Iya. Cuman aku itu bener-bener nggak karena kamu udah punya pengalaman buruk, akhirnya nggak pingin membiarkan sedikit pun peluang ya. Bener. Nggak mau kasih orang ini masuk ke rumah aku. At least sendiri apalagi dong. Aku nanti udah dikasih masuk pakai toilet nggak mau keluar. Ya kan itu gimana? Nah, ya udah pas dia nyampe, aku suruh dia pakai toilet di lantai 1. Toilet publik ya. Toilet publik, dan jadi aku suruh dia pipis di situ aja lah, biarin. Nah, udah dari situ ya udah dong jalan-jalan gitu ke luar Seoul bla bla bla. Cuman bertiga tapi dia keluarnya. Abis itu abis dari insiden toilet itu kan kita jemput ke anak yang di Myeongdong ini kan, teman Indonesia. Abis itu selesai jalan-jalan, pulangin dia ke Myeongdong lagi, ke hotelnya dia. Nah, aduh, ini itu yang aku bener-bener nggak suka. Aku itu paling nggak suka kalau aku udah bilang no, tetap dipaksain. Ngerti gak? Vanessa, kamu mau ini nggak? Kamu mau tuh ya dipaksa gitu. Itu dia, aku paling nggak suka, bener-bener nggak suka banget. Dia dari situ tuh masih insist, mau ke Itaewon nggak? Ayo kita minum 1 bir atau apa ya? Mau kesini nggak? Kayak nggak dibiarin pulang istilahnya. Nggak dibiarin pulang gitu. Tapi setelah ngedrop temennya, pengen berdua gitu ya? Iya. Gitu. Ini yang aku bener-bener risih banget loh, kayak itu pas itu udah jam 11-12 gitu kan. Udah gak ada bus pulang dong. Tapi aku bener-bener walaupun mahal dari Myeongdong pulang ke rumah aku ya gak apa-apa naik taksi gitu kan. Nah, aku bener-bener, yang penting mau aman gitu ya. Mau aman ya. Cuma akhirnya dia
mau anterin aku pulang. Oke. Cuman aku kesel banget itu sepanjang perjalanan ngomong gitu, terus dia juga sempat pegang tangan aku di mobil itu kan. Terus aku kayak aduh. Megangnya gimana? Megangnya tuh pura-pura ini atau megangnya kayak nyetir. Sret. aku kok geli sendiri. Geli banget sih, geli dan jijik banget. Anyway, itu yang terjadi di saat itu. Nah terus waktu kamu dipegang kamu gimana? Gini? Dia lah, don't touch me gitu dong. Oh, doda sih, Red. Aku itu jujur abis putus sama mantan aku itu lebih berani ngomong enggak. Oh, gitu. itu bagus sih, itu pembelajaran yang bagus. Jadi emang ya waktu aku kecil juga kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya salah, itu kita mikir gitu, ini aku harus bilang enggak atau aku yang salah paham ya kayak gitu kan. Cuman bertambahnya usia itu kita mulai oh ini salah, ini benar gitu. Oh ini bagus banget. Oke, jadi kamu bilang no gitu. Jangan pegang aku gitu. Iya, don't touch me gitu loh. Nah, tapi oke, chill gitu kan. Ya udah pulang. Tapi sejak saat itu aku jadi risih kalau lebih risih lagi kan. Ternyata di kesempatan kedua lagi-lagi ini orang begitu aneh gitu. Nah, abis itu aku yang kayak tadi aku bilang, aku kan teman dekat itu kan, teman dekat ini. Dan kebetulan satu teman aku lagi yang dulu kita dekat banget, sebagai teman, dia udah selesai militernya, jadi dia udah balik Seoul lagi nunggu semester masuk. Cuman ini benar-benar pure teman ya, nggak ada aneh-aneh. Jadi kita sering hangout bertiga gitu. Kalau hangout bertiga apa yang terjadi ya pasti kita upload, masukin Instagram segala macem dong. Jadi si yang S ini tuh sebenarnya dia suka nelponin mau hangout mau apa, tapi aku ignore gitu kan, bilang sibuk lah apalah, aku nggak mau dong hangout itu. Nah, dia ngeliat aku di Instagram, dia marah-marah kayak why are you hanging out with them tapi nggak sama aku. Oh, kamu kok keluarnya sama itu sih, kok aku nggak mau sih kayak gitu ya, jelas-jelas gitu ya. Jelas-jelas nih, kebetulan Instagram kan aku nggak pernah dilihat DM. Hehe, untungnya sih ada di sini. Anyway, pada saat itu tuh kan aku cerita dong sama teman-teman aku kayak dia gini dan sebenarnya yang dua teman aku ini mereka juga tahu orang ini tuh rada gimana gitu loh. Ini yang kita masih temenan. Nah, ini nih. Dia suka bilang gini, kan Kitty Pinesa. Aduh, Kitty Pinesa. Aduh, bener-bener lumayan gimana gitu kan. Oh. Tapi pada saat ini aku jawabnya masih kerja. Iya, udah mulai kerja. Tapi jujur sama if I can make time ya aku bisa aja sih jalan-jalan. Aku jujur mau ke Jeju, cuman nggak mau sama dia. Jadi di sini tuh dia ngajak ke Jeju bareng yuk gitu ya, dan kamu nggak mau. Oke. Nggak mau. Dia bilang Corona is getting worse, the home office gets closed gitu kan. Cuman aku bener-bener aku nggak mau ya. Nah, dari sini dia mulai lebih agresif gitu, kayak suka bilang I miss you, I love you gitu. Ini Pak. Terus yang aku nggak suka dari dia itu sejak yang aku hangout sama temen tiga ini dia marah-marah. Pada saat dia hangout itu, pada saat aku hangout itu, teman-teman aku itu ikut nge-troll dia, bilang la apa sih kayak gimana ya? Kan aku jawab nggak mau apa. Anyway, at the end of the day, aduh gimana ngejelasinnya biar lebih enak. Intinya pada saat itu tuh dia nge-curse aku. Karena? Kata-kata kasar kayak bilang F you lah segala macem. Karena aku nggak mau hangout sama dia, tapi aku hangout sama anak-anak ini. Hah? Hanya karena itu dia tiba-tiba misuin kamu gitu? Iya, dia ada. Tuh dia suka gini loh. Ada nge-curse aku banyak sih, pasti bener-bener banyak banget nge-curse aku. Tapi, what? Di TikTok deh kayaknya. Tapi dia pasti tuh ada nge-curse. Curse-nya bener-bener parah banget, kayak F you lah apalah gitu kan, gara-gara kondisinya ini cowok ngajakin kamu keluar tapi kamu nggak mau, tapi karena kamu keluar sama cowok-cowok teman-teman kamu yang lain, dia itu semakin jealous dan mulai misuin kamu. Misuin itu apa? Kamu nggak tahu misuin? Nggak tahu. Ini bahasa Jawa tau misuin. Kayaknya Misuin bahasa itu Jawa artinya mengatakan kata-kata jelek. Iya. Kata-kata cursing. Iya, cursing gitu. Oh, dia akhirnya mulai cursing kamu. Cursing ke aku. Dan ya udah, bener-bener sejak saat itu aku decide, oke, putus komunikasi sama dia. Oke, nggak mau lagi ada hubungan apapun sama orang. Nggak mau. Bener-bener nggak mau ketemu pun nggak mau gitu kan. Sejak dia nge-curse gitu-gitu. Nah makanya tapi dia makin sering nelpon, makin sering message aku kayak gini-gini nih. Tapi dia ini setelah meso bilangnya, setelah bilang F you, miss you gitu ya? Iya, nih makanya kayak
Mana sih contohnya? Oh nih, begini. Kasih jari tengah. Aku bilang apa? Gitu kan, dia bilang ke Vanessa. Aku bilang what? Dia jawab what gitu kan. And abis itu dia tetap ngajak aku ke Jeju lagi berkali-kali. Aku bilang gak ada waktu. Aku nggak post apa, dia selalu nge-react, ya ngasih hati. I love you. Gila gak sih? Ini pas itu aku ngebantu nge-promote post teman aku. Oh, oke. Gak dibantu, udah bodo amat kan. Nih, kayak contohnya gini nih. Nge-curse, aku kasih tanda tanya sebagai jawaban. Dia bilang, I miss you, have fun. What? Beneran deh? Bener F space you. Habis itu Vanessa reply tanda tanya, dibales I miss you, have fun. Aneh kan? Terus ya udah sejak saya bener-bener aku gak mau balas apapun. Nah, ini aku nge-post salah satu baseball player di Korea. Chang Jin Hyuk namanya, ganteng banget. Terus habis itu dia balas WTF is this guy. Terus habis itu aku ada post ini juga. Dari siapa? Bunga ini aku beli buat teman aku Nathan tadi Swa itu. Oh, kamu beli buat teman kamu. Tapi dia langsung udah jealous gitu ya? Iya. Dia langsung jealous, dia jawab WTF gitu. Terus aku jawab what gitu kan. Terus dia bilang don't marry, you are too beautiful. Dia bilang gitu, terus aku jawabnya gini, hidupku ya terserah aku gitu ya. Aku jawabnya udah savage banget kan. Dia bilang injong. Nah makanya dia tuh kadang suka nge-insult aku, tapi abis itu bilang I love you apa. Kayaknya ini tipe anak yang childish banget ya. Dia itu kayak pengen berbuat jelek ke cewek biar bisa mendapatkan perhatian. Habis gitu, enggak kok aku suka kamu kayak gitu kayak. Bener-bener masih anak kecil. Masih anak kecil banget. Bener-bener kayak anak kecil banget loh. Nah, dia usia berapa? Kayaknya seumuran sama konsol. Ya. 93-94 dia lagi. Kalau 93 lebih tua dari aku loh. Wah, ya gitu. Wah, beneran tapi ya. Iya. Terus abis itu abis yang dia bilang pork itu, aku kirimin dia. Oh, cermin. Lihat diri kamu sendiri gitu ya. Jadi Vanessa itu ngepost story foto dirinya, terus dibalas babi gitu loh. Nah, abis itu Vanessa ngirimin foto cermin ke dia. Terus dia bilang, oh hotel. Abis itu dia nge-reply, oh hotel. Habis itu dia baru kayak, oh F. Ya udah, makasih ya udah dipuji. Aku melihat Wonbin kayak gitu. Bukan Bonbin loh ya, Wonbin. Terus ya udah aku nggak bales. Terus habis itu nggak tahu ya, dia itu kayak suka jawab yang aneh-aneh gini, kayak random banget. Stan represents Illuminati. Habis itu I miss you sis gitu ya. Iya, I miss you sis. Reply story Pringles aku. Nah, dia nanya gini ke aku gara-gara dia nelpon aku nggak pernah angkat. Selalu gak pernah aku angkat sekalipun. Akhirnya dia tanya, kamu ganti nomor gak? Terus kamu bilang, enggak ganti tuh. Iya, habis itu dia nangis ganti. Gitu ya. Iya, kasih emoticon nangis. Abis itu ini sampai gak enak aku ngomongnya di kamera. Wah, gini kata-katanya gila ya. Makanya gila banget kan. Tapi kalau aku justru aku gak bisa blok dia, walaupun teman-teman aku udah bilang. Kenapa gak di-blok? Karena kalau aku blok dia takut ngerusak teman-teman aku yang lain gak sih? Karena? Soalnya kita itu kenalnya udah lama. Oh, takutnya ngerusak suasana satu grup ini gitu. Iya. Aku jujur aku takutnya gitu. Cuman jujur kalau dia aneh-aneh lagi aku bakal langsung blok. Soalnya ini kemarin nih baru terjadi gini nih. Wah, dia tuh ngirim kakak tuh banyak ya, gak dibalas sama sekali ya. Wah. Ini yang kemarin aku juga udah kasih tunjuk ke konsol pas. Kemarin itu. Dude, I taken late yesterday, soalnya dia nelfon kan. Aku nggak balas sama sekali. Tuh dia suka jawab gini nih. Let's chill again, I miss you already, you're busy. I see, while I was watching the ocean, I got reminded of you. Later, oh yeah, congratulations Vanessa for graduation. Udah, ini aku jawab dong, thank you kan. Vanessa, I'm in Seoul, let's meet up. Gitu. Oh my god, I called you a few years ago. I'm sad, like a black. Terus aku nanya, what do you mean black? Are you being racist? Gitu. Aku nanya dia gitu dong. Terus dia bilang, haha, I was just kidding. It's an old trend saying racist and do apologize. Vanessa, when are you free? I came to Seoul. Welcome to Seoul. Ya, aku jawab, welcome to Seoul. Habis gitu, lihat sih. Lihat ya. Ini yang baru terjadi. Enggak, ini yang udah lama. Tapi baru Maret ini. Wah. Tiba-tiba bilang, aku ini menyadari kalau aku ini sebenarnya nggak cinta kamu. Tapi aku menyadari kalau kamu ini adalah seseorang yang
Aku ini mulai berpikir bahwa orang yang paling cocok buat kamu itu siapa dan aku pengen menjadi pacar kamu. Tapi abis itu dia bilang, Bukan, I wanna be your BF. Aku pengen menjadi BF kamu, bukan boyfriend tapi teman terbaik. and then dia bilang, yo, I'm scared, already read and not responding, so scared. And I said, why though? And he said, drank. Wah, tapi kalau ini ya, ini bukan ini satu kejadian yang unik banget menurutku. Unik kan? Ini nggak biasanya orang, wah ini orang gila sih. Kayak tiba-tiba bilang kamu ini orang kayak keturunan berdarah dingin gitu, dan aku ini hanya sebagian orang biasa yang pingin kamu, habis itu meso terus ngasih hadiah. Dia ini baru kemarin nih kirim Baskin Robbins 1 pint. Mau ditukar, kita order sekarang. Enggak. Aku ikut ngeri ya. Yeah. Wah. Oke, jadi kalau Vanessa nih sejauh ini kamu tinggal di Korea selama 4 tahun 5 tahun ini, gimana sih pengalamannya? Entah orang Korea sebagai pacar, sebagai teman, gimana sih sejauh ini? Jujur, one of the reasons kenapa aku decide to stay itu karena of course orang-orang yang aku ketemu di sini dong, and most of them itu orang Korea. Jadi jujur pengalaman aku secara garis besar itu positif banget di sini. Ada aneh-anehnya gini ya. Istilahnya di tol tapi ada beberapa batu-batu aneh yang menghalangi gitu. Benar. Oke. Terus kemarin kan kamu sempat bilang kamu pengen stay di Korea sampai usia berapa? At least untuk beberapa tahun kemudian ke depan mungkin aku masih di Korea. Cuman aku nggak mungkin deh kayaknya stay di sini setelah umur 30-an. Jadi sampai, maksudnya kan bisa berubah ya namanya rencana hidup ya. Iya. Kemarin tuh bilang aku pengen sampai usia 30-an kayaknya. Padahal sekarang usia 20. Usiaku berapa? berapa? 99 kan? Kamu kelahiran 99. Iya. 22. Berarti paling nggak masih pengen 8 tahun ke depan. Kenapa nggak pengen kerja di Indonesia aja? Karena aku ngerasa kalau aku kerja di Korea, mataku itu bisa lebih terbuka. Dalam artinya? Dalam artian nih, aku kan udah berapa tahun di Indonesia lahir tumbuh besar, dan aku itu Indonesia, ya emang aku orang Indonesia jadi aku tahu Indonesia gimana kan. Cuma kalau aku tinggal di Korea nih, ada banyak opportunities yang bisa datang ke aku. Aku juga bisa ngelihat negara sendiri dari sisi luar. Oh, oke, Iya. bagus. Aku bisa ngelihat komunitas sendiri yang di Indonesia dari luar. Dari lensa yang berbeda. Dari gitu. lensa yang berbeda, benar banget. Dan jujur, selain itu juga orang-orang yang di sini nih yang bikin aku decide buat stay. Bukan decide buat stay sih, cuman aku ngerasa aku nggak bisa ninggalin mereka juga gitu loh. Aku benar-benar suka the people yang ada di sekitar aku sekarang. By the way, Vanessa kan selama kerja bareng Gascloud pernah ketemu beberapa artis K-pop deh. Oh iya. Siapa aja? Shiny. Satu kah? Cuma Shiny kan? Iya, kan aku masih baru kan. Oke, cuma Shiny. Gimana waktu ketemu Shiny? Di podcast yang pertama, dia itu datang ke Korea karena suka Shiny, dan sampai sekarang itu masih suka Shiny loh. Dan kamu malah ketemu Shiny. Iya, aku jujur aku awalnya itu nggak gitu tahu Shiny siapa. ini uniknya ya, orang-orang yang nggak terlalu tertarik itu malah biasanya dapat kesempatan. Iya. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa emang. Orang yang begitu tertarik itu malah susah gitu loh rasanya. Itu kemarin ketemu gimana? Dibagikan sedikit dong. Oh ya, jadi salah satu talent kita kan Kimbap Family. Kimbap Family. Aduh, Kimbap Family aku suka banget sama mereka, lo baik banget, anak-anaknya juga lucu banget. Aku udah lama gak ketemu, setahunan kayaknya. Ya. Harus ketemu mereka lagi. Ya anyway, mereka itu ada collab sama Shiny gitu kan. Ya udah dong, sebagai Gascloud kita juga mendampingi si Kimbap Family. Ya udah ke studio SM gitu, syuting sama Shiny. Tapi pada saat itu bukan Shiny satu grup, cuman 2 member ya waktu itu. Iya, Onyu sama Taemin. Oke. Onyu sama Taemin doang. Aduh, gila. Aku itu jujur awalnya itu aku kira K-pop idol itu sombong-sombong. Tapi, kenapa ya orang-orang berpikir gitu? Enggak kok ya, enggak padahal. Soalnya kan aku mikir. Aku juga mikirnya gitu pertama. Iya kan? Soalnya mungkin kita mikirnya mereka pasti artis sombong gitu ya. Iya, artis sombong lah, apa yang kayak tasnya dipegang gitu. Meganginnya gini tapi ya. Oh iya dong, kan kayak gini. Oke. Terus. Nah, tapi ternyata di situ mereka kita semua tegang. Kimbap Family itu juga tegang banget. Nanti coba deh kalau nonton video Kimbap Family yang collab sama Shiny kan, mereka kalau nggak salah ada 2 video ya. Satunya itu kayak behind the scenes yang ngomongin tentang pengalaman mereka. Iya. Tegang banget Kimbap Family juga. Mereka baik banget. Iya, mereka yang lebih kekeluargaan gitu. Bener-bener baik banget, dan aku pikir oh ya udah mungkin for the show doang pada saat itu juga. Terus? Tapi abis itu aku sama coworkerku abis kita ke bawah ke basement. Papasan lagi?
Iya kan, jadi kita ke basement itu buat nganterin Kimbap family masuk mobilnya dong, pergi bye-bye gitu kan, dadah gitu. Nah, pas masuk ke dalam gedung SM-nya lagi, kan kita harus naik lift dari basement. Pintunya buka, kebetulan Shiny sama Onyu Onyu sama Taemin yang keluar dari situ. Oh gitu, terus? Sama manajer-manajer lain gitu. Nah, ini yang aku bener-bener kaget, terpukau banget sama mereka itu. Iya, terpukau banget, kayak jadi admire mereka banget, soalnya aku pikir nggak mungkin lah inget kita gitu kan, udah berapa lama gitu, apalagi kita kan cuma staff di background kan, buka pintu Onyu annyeonghaseyo gitu, terus aku jadi kayak masih inget saya, gitu, soalnya aku jujur mikirnya itu kalau artis-artis begini nggak mungkin gitu ingat banyak orang, masuk akal. Iya kan, apalagi kalau udah nggak ada bisnis lain gitu, bener. Kayak kayak udah selesai, tapi tetap ramah banget. Oke, jadi Pak, dan tapi nggak bisa bilang sih. Tapi kedepannya kan ada ini kan, sepertinya ada kemungkinan ketemu artis lain kan? Oh iya ada lagi pembicaraan iya, lagi. Tapi nggak, ini aku juga nggak bisa ngomong. Aku tahu sih, tapi nggak bisa dikeluarkan dari mulut. Iya, jadi kayaknya kayak gitu. Berarti kalau Vanessa ada teman-teman Indonesia yang mungkin mau belajar di Korea ataupun kerja di Korea, gimana? Rekomendasi atau nggak rekomendasi? Atau ada sedikit kata-kata yang ingin disampaikan? Ini loh, hati-hati dengan ini gitu. Jujur, kalau ada pesan dari aku sendiri ya, coba nih kita pikir dulu, ngomongnya gimana enaknya. Kalian itu harus yakin kalau kalian datang ke Korea itu buat diri kalian sendiri, bukan buat ketemu artis. Sama kayak orang podcast yang pertama iya? Persis. Aku belum nonton soalnya kan. Ya belum, masih diedit, yang nonton cuma aku. Iya. Wah, sama. Jadi soalnya aku ngerasa tuh banyak yang akhirnya nggak senang di Korea gara-gara ternyata Korea itu nggak se-ekspektasinya mereka. Jadi mereka ada yang datang ke sini buat ketemu K-pop idol, ada yang kesini datang buat ngalamin kehidupan kayak drama Korea. Gitu. Paham sih. Kan? Jadi kayaknya kalau yang mau datang ke sini itu pertama harus yakin kalian datang ke sini buat kebaikan diri kalian sendiri. Benar. Buat perkembangan diri sendiri, dan kalau mungkin ada yang harus berhati-hati dengan sesuatu, mungkin apa? Semua cowok Korea itu nggak seperti. Oke, belum saya. Nggak selesai kalian. Semua cowok Korea itu nggak segentle yang kayak di drama Korea. Maksudnya gini loh, kayak bayangin ya kalau misalnya chat creepy tadi itu, kalau mukanya itu kayak Nam Joo Hyuk gitu, pasti orang pada sweet gitu. Akunya mungkin juga bakal kayak sweet banget. Cuma masalahnya nggak seperti itu. Oke. Jadi sepertinya Vanessa udah bilang ada beberapa yang sweet juga, tapi bersiap-siaplah juga dengan yang pahit-pahit gitu. Yang pahit-pahit. Oke. Jadi kalian juga harus pinter-pinter. Soalnya aku sebelum datang ke Korea, temennya papa aku punya anak sekolah di Korea gitu. Tapi kehidupannya nggak gitu bagus di sini ternyata. Jadi nggak cocok. Iya, nggak cocok. Jadi temannya papa aku ini bilang ke papaku, janganlah anak kamu ke Korea gitu. Jangan ke Korea, hati-hati sama orang Korea. Mereka semua itu baik di luar, di dalamnya itu katanya busuk. Dibilang gitu. Tapi pasti ada lah orang yang jahat. Aku yakin nggak semua orang Korea baik, pasti ada yang jahat juga. Pasti ada. Di mana-mana kan begitu. Cuman makanya harus sadar diri gitu loh. Jangan ngelihat dari muka doang, jangan ngelihat dari nationality doang, mikir semuanya itu kayak bunga. Gitu. Oke, berarti tapi benar sih ya, seperti yang kamu bilang. Kayaknya kalau datang dengan terlalu banyak ekspektasi, harapan seperti drama, pasti banyak kekecewaan. Tapi kalau misalnya datang dengan tujuan aku ini pengen belajar apa di sini atau aku pengen ngapain di sini, itu mungkin lebih menikmati karena bisa menyampai tujuan. Kayak tahap-tahapnya itu mulai terwujud gitu loh. Jadi benar banget. Kayaknya kayak gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir kepada penonton setelah cerita sepanjang ini. Like, subscribe, ngomongnya biasa gimana sih? Aku juga gak pernah ngomong like, subscribe dari channel aku sendiri. Beneran, ya udah aku yang ngomongin ya. Jangan lupa like, subscribe, Korea Romit, only Korea Romit, and komen di bawah. Oke, makasih udah nonton video kali ini. Makasih juga Vanessa. Mungkin yang pengen tahu pause. Apa ya? Mungkin yang pengen mau IG-nya di-expose nggak apa-apa? Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Mungkin yang kalau mungkin ada cowok Indonesia yang tertarik sama Vanessa, silakan IG-nya saya taruh di video ini ataupun di bawah. Jadi mohon dihubungi. Tapi dia katanya mau jomblo 4 tahun ke depan. Barangkali ada di antara satu polo yang berhasil menggoyang ini dan mengguncangkan 4 tahun ini. Oke, Polo, sekali lagi makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.
Bye bye. Bye bye.